Ayo, buruan. Ya, ntar dulu. Loh, kok nggak ada? Padahal di sini ada. Ya Allah, Mbak. Mbak pendaki juga? Iya, saya pendaki. Kok Mbak mendaki sendirian? Tidak, saya tertinggal oleh rombongan saya. Mbak mau naik bareng saya? Oh, ya udah Mbak duluan. Gunung Merbabu merupakan gunung berapi dengan tipe strato yang terletak di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Magelang, Boyolali, dan Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dikenal sejak abad ke-15 dan tertuang dalam naskah kuno Bujangga Manik. Kalau Gunung Merbabu itu mitosnya kalau yang pendaki niat jelek itu mesti karena gangguan setan gitu, Pak. Mbak nggak kenapa-napa. Tenang aja Mbak, nggak usah khawatir. Besok pagi kita susul teman-teman Mbak ke puncak ya Mbak. Ya udah Mbak, kalau Mbak nggak mau, biar saya tidur di dalam ya Mbak ya. Nama Merbabu sendiri muncul pada masa Belanda menduduki Indonesia. Dalam catatan sejarah, gunung ini sudah meletus 2 kali, yaitu pada tahun 1560 dan 1797. Selain karena keindahan alamnya yang sungguh mempesona, nyatanya gunung dengan ketinggian 3.145 meter di atas permukaan laut ini juga dikenal karena keangkerannya dan misteri-misteri yang tersimpan di dalamnya. Kalau pertama anak-anak mau berangkat itu memang saya itu kalau hal yang positif saya izin. Dan sebelum dia berangkat itu dia udah mundar-mandir. Jadi mau berangkat kembali lagi itu udah pamitan terus gitu. 3 kali sampai 3 kali dia itu mundar-mandir. Kita jalan jam berapa nih? Oh iya Gil, kamu kan sama Angga udah pernah nih naik ke Gunung Merbabu. Nah menurut kamu kita naiknya jam berapa? Apa kita siap-siap sekarang aja kali ya? Biar nggak kesorean. Iya boleh juga, ya udah. Yaudah tunggu sebentar ya, gue ke dalam dulu. Angga, udah siap semua sama teman-temannya? Ini mau siap Pak? Oke, udah. Gimana sih toh? Bapak lihat kan tuh mundar-mandir kayak orang kesasar. Awas, jangan-jangan di gunung kamu malah kesasar nanti. Iya, si bapak mah malah ngedoain anaknya kesasar. Ya, bapak doain kamu selamat sama teman-temannya ya. Pak, Ya, yuk.
udah siap semua, jangan sampai ada yang ketinggalan. Bapak doain kalian selamat di jalan ya. Hati. Ya. Hati. Yo. Waalaikumsalam. Mengira-ngira, Wak. Kalau bilang tahu hilang gitu, takutnya nanti kan di gunung masih mistis gitu. Kalau bilang dingin itu kedinginan, kalau bilang capek itu kecapean. Jadi kita cuma bilang Inggil itu salah jalur gitu. Emang kita betul lewat sini? Bukannya ada jalur kaki yang lain? Yang jalur paling enak dilewati, ya lewat sini. Bener tuh Inggil. Jalur yang paling enak ke Merbabu, ya jalur Tekelan ini. Tapi kamu yakin nggak? Udah deh, kan aku sama Angga sudah beberapa kali kesini. Tapi masalahnya di situ sepi banget. Malahan nih dari tadi aku tuh nggak ngeliat satupun pendaki lain lewat sini. Halo bro. Waduh. Kayaknya masih anak-anak nih. Kenalin, junior lo nih. Senior? Yang naik tingkatan. Iya senior. Iya, itu maksudnya. Tadi ngedengar katanya ada yang ngomong masalah sepi-sepi gitu. Masalah ya. Lagian kalau mau rame jangan di sini, di pasar. Emang di gunung ada pasar, Riz? Ya di gunung emang nggak ada pasar. Kalaupun ada itu namanya pasar setan. Oh, setannya jangan ke gua. Maksudnya pasar setan, Riz? Pasar setan itu maksudnya tempat perkumpulan para setan-setan. Begitu. Oh, begitu? Iya. Yang bakalan nanti kita bisa jadi orang ini kan, jadi orang kayak... Iya, maaf ya, tunggu bentar. Lu bagaimana sih? Kalau anak-anak ini pada denger, tujuan kita bagaimana? Maaf, gua keceplosan. Nggak bisa jaga. Iya. Ngomong-ngomong, wah hebat. Semua ini udah berani mendaki gunung. Sama kita juga dulu semuda ini sebenarnya berani, cuman kita diomelin sama orang tua. Tapi bener berani, kita berani. Udah deh, kita dengerin yang ngomong kapan naiknya. Keburu sore. Betul tuh Gil. Emang sia-sia ngedengerin mereka berdua. Jangan. Ini tuh bocah zaman sekarang. Kita ngomong nggak didengerin. Iya, nggak tahu sopan santun. Sebel banget. Mana sih jalannya? Gua ragu lewat mana ini. Ya, gimana sih Gil? Masa lupa? Katanya pernah kesini. Aduh, mending kamu ingat-ingat lagi deh Gil. Masa kamu langsung lupa? Gua bener-bener ragu. Mega kak. Kenapa Gil? Ngelamun aja lu. Kenapa Gil? Lu inget ke jalannya? Nanti kita lurus aja. Di sana tuh ada pos 3. Yakin lu? Yakin. Yaudah deh, ayo deh. Enggak, kamu kok nggak ngeliatin apa sih tadi? Udah, nanti ketinggalan aja. Katanya enggak, waktu cerita di rumah sakit itu ada 2 cewek yang ngikutin kita naik gitu. Nah, terus enggak itu enggak bilang sama teman-teman, udah naik gitu aja. Waktu pas naik itu dia serasa ngeliat itu Pak. Dia ada yang ngikutin gitu, cewek.
pakai pakaian putih. Emang. Lu. Uang gue udah ditangkap begini ya? Hah? Ini jalan bercaglak begini. Waduh, kita harus cari solusinya nih, Riz. Solusi, mendingan Akban. Solusi, itu maksud gua. Kalau kata gua mendingan ke kanan aja dah. Mendingan ke kiri, kanan, ke kiri, kanan, kiri. Begini aja. Hah? Kita tung keripik. Oh, jadi. Ayo, tangan lu mana? Tung keripit akar tulang bawang, siapa kejepit tunggu lopang. Nah. Kalian cari solusi kan? Iya, Mbah. Mau ke pasar setan? Betul, Mbah. Tapi ada syaratnya. Apa, Mbah? Syaratnya? Tasnya tinggalin. Aduh, Mbak. Duit tasnya ya? Iya. Hah? Nggak mau. Gue baru kali ini lihat tuyul kok tua begini ya. Ini tuyul second kayaknya sih. Iya. Buruan. Maaf, Mbak. Iya, Mbak. Nih, Mbak. Sayang tuyul kalau orang udah gue jambak ini. Saya kemana, Mbak? Kanan. Ke kanan. Ya. Terima kasih, Salam Mbak. dulu. Ya, Mbak. Bangun. Ganti. Iya, Mbak. Ini tuyul kok tua amat nggak dirawatin emaknya kali ya? Iya, udah kayak nangka gerowong. Wah, takut. Esnya teh asli. Ketika mendaki melalui jalur tekelan, Anda akan melihat tumpukan batu-batu besar yang membentuk pintu seperti gua. Tumpukan batu ini bernama Watu Gubuk. Melihat dari ukuran pintunya yang sangat sempit, maka akan pasti menerka bahwa Watu Gubuk hanya bisa dimasuki oleh satu orang saja. Namun, tanpa terduga, kadang-kadang Watu Gubuk bisa dimasuki lebih dari satu orang. Konon, apabila orang tersebut bisa masuk ke dalam gua kecil itu, maka penjaga kerajaan gaib sudah merestui manusia masuk ke alam mereka. Waktu sampai pemancar, saya sama Angga tuh mau cari air. Saya duluan. Akhirnya sampai juga kita di pos 4. Kita istirahat dulu ya. Aduh, iya nih. Aku juga capek banget. Mana persediaan air kita udah mau habis lagi. Kita cari air aja juga. Emangnya kamu tahu Gil di mana mata airnya? Tahu sih, cuma aku agak lupa aja jalannya. Aduh Gil, kalau emang kamu lupa mending gak usah deh. Daripada nanti kamu nyasar, kan ribet urusannya. Tahu kok aku. Yaudah, aku cari air dulu. Gil, nanti kalau kamu kesasar gimana? Udah, tenang aja. Udah. Biar aku aja yang nyusulin Gil ya. Kalian tunggu sini. Kamu yakin Iya. gak? Aku lintas ya. Hati-hati ya. Iya, sini ya. Jangan sampai kesasar juga loh. Gil. Kan nyari air. Kita itu naik ke atas. Terus itu nggak ketemu airnya. Gil, kenapa berhenti lu? Sebenarnya gua nggak tahu mata airnya di mana gak. Ya, tadi kata lu tahu. Gimana sih lu Gil? Setahu aja gua. Ya udahlah. Udah terlanjur jauh juga kita jalan. Cari aja, ntar juga ketemu kok. Gak, ada pipa tuh. Pasti ada airnya. Sial,
Air kosong. Kita ikutin aja pipanya. Siapa tahu ntar ketemu mata airnya. Yaudah deh. Sampai waktu tulis itu kita nyari air, di bawahnya kan ada air belerang. Lah saya kira saya sama Inggil bisa ngambil air di situ, tapi ternyata air belerang, Pak. Cik, Angga sama Inggil mana? Udah lama nih. Udah sejam, kok belum balik-balik sih? Aduh, iya nih Bay. Mereka kemana ya? Aku jadi khawatir loh sama mereka. Hah, apa jangan-jangan mereka kesesat? Ah enggak, nggak mungkin. Dia kan udah pernah kesini. Pasti dia tahu jalannya dong. Tapi kan siapa tahu aja mereka lupa jalannya. Yaudah deh, mending kita cari aja yuk. Yaudah deh, ayo. Angga! Inggil! Kalian di mana? Inggil! Jawab dong! Angga! Inggil! Aduh, Cik. Kamu nggak apa-apa kan? iya, aku nggak apa-apa kok, Bay. Barusan cuma pusing aja karena kecapean. Untuk mencapai Gunung Merbabu, beberapa pendaki bisa melewati beberapa jalur. Jalur paling populer yang dilewati para pendaki adalah jalur Tekelan. Rame nyamuk mulu. Ini bocah yang kemarin ini. Iya. Ketemu lagi. Tapi ngomong-ngomong kemarin kan ada berempat. Temen lu yang dua kemana? Nah, kebetulan nih ketemu sama Mas berdua. Mas, lihat teman kami nggak? Atau papasan gitu, Mas? Kagak ngingat, kagak tahu. Lu gimana sih? Datang ke sini bareng. Sekarang pada mencar. Awalnya sih ya, Mas, kita tuh datang ke sini tuh berempat. Tapi di pertengahan air mineral kita habis. Jadi mereka berdua cari air. Tapi udah berjam-jam nggak balik-balik. Waduh, bisa repot tuh kalau temen lu sampai pada kesasar. Iya, jangan-jangan disasarin sama penunggu di sini kali Mari. Pokoknya gini aja, kita berdua tetap doain, mudah-mudahan temennya biar cepat ketemu ya. Terima kasih. Angga, Inggil! kalian di mana? Nenek Gayung. Aki-aki Riz. Aki Gayung. Dimut canggur Riz. Aki canggur. Setan. Aki canggur. Saya manusia dibilang setan. Ya waktu turun dari pos 4 itu kita salah jalur, Pak. Ya beda sih, waktu mau naik sama turunnya beda, Pak. Inggil apa itu ngambil jalan ke kanan banget. Ya. Wes. Gil, kita bukannya udah lewat sini tadi ya? Enggak, jalurnya itu bercabang. Tapi gue yakin kita udah lewat jalur ini. Yaudah, kita langsung aja. Yaudah. Angga!
kenapa sih? Kok dari tadi menangis ke belakang terus? Nggak ada apa-apa kok. Perasaan aku dari tadi kayak ada yang ngikutin kita. Hah? Ngikutin? Apaan sih kamu? Orang nggak ada apa-apa. Aduh Bay, makanya kamu tuh nggak usah lah mikir yang aneh-aneh. Ya udah deh, kita lanjut jalan lagi yuk. Ya yuk. Waktu tersesat ngikutin jalur pipa. Waktu jalur pipanya itu naik, kita udah nggak ngikutin jalur pipa tapi ngambil jalan turun gitu. Akhirnya Inggil kepleset, Inggil jatuhnya gulung-gulung sampai di tengah-tengah jurang gitu. Inggil tersangkut di situ, Pak. Gil. Lu denger suara gak? Hah? Suara apaan gak? Itu tuh, suara gemerisik air. Siapa tahu itu sumbernya. Yaudah, ayo kita sana gak? Waktu hari pertamanya itu Pak, sebelum hari kedua itu, waktu habis jatuh, sore-sore itu saya ngerasa ada cewek. Gil, bangun Gil. Gil. Laktamil. Gunung Merbabu cukup terkenal sebagai ajang pendakian. Medannya tidak terlalu berat, tetapi potensi bahaya yang wajib diperhatikan pendaki adalah udara dingin, kabut tebal, hutan yang lebat tetapi homogen, serta ketiadaan sumber air. Menurut cerita dari beberapa sumber di tempat yang namanya menyeramkan itu, tidak ada yang istimewa saat siang hari. Hanya ada pohon besar maupun kecil yang tumbuh di perbukitan serta rimbunnya semak belukar. Tetapi saat malam hari, suasana tempat itu menjadi berubah, yakni perkembangan suhu udara yang secara tiba-tiba. Saya sama teman saya Faiz ini langsung lari ke bawah. Pas kita udah ke base camp itu baru raporan sama penjaganya. Macam malam ini. Pak, tolong kami, Pak. Ini ada apa? Ini apa kalian cuma berdua mendakinya? Enggak, Pak. Kami tuh berempat, Pak. Iya. Tapi kedua teman kami hilang, Pak. Iya, Pak. Hilang? Gimana ceritanya kok bisa hilang? Kita melihat kami berempat, tapi dua teman kami itu pergi buat cari sumber mata air. Sampai sekarang belum balik-balik, Pak. Tolong kami, Pak. Iya, Pak. Tolong, Pak. Ya sudah. Kalau itu kita berangkat sekarang dan kita menuju lokasi di mana tempat terakhir kalian bertemu teman kalian. Ayo. Ya, kan ada 10 orang yang udah sampai base camp Cundel itu. Otomatis dari salah satu itu
menghubungi orang tuanya, kita saling kontak gitu. Aduh, dikit lagi. Kemana? Ini. Tuh. Ini waktu gubuknya. Tuh, bacanya. Tempat pesugihan. Nah, nggak salah lagi. Waktu gubuk apaan, Res? Payah lo. Waktu gubuk itu tempat goibnya para setan-setan pada masuk. Oh, ngerti loh. Ayo kita masuk yuk. Inggil. Angga. Inggil. Sekarang lebih baik kalian kembali ke pos. Dan besok pagi kalian pulang. Serahkan saja pencarian ini pada kami. Tapi Pak, Angga sama Inggil itu kan teman-teman kami. Kami nggak mungkin ninggalin mereka begitu aja. Dan akan sangat berbahaya jika kalian ikut mencari. Yowes, pokoknya serahkan saja pencarian ini pada tim SAR kami. Oke? Tapi Pak, kalian itu jangan membantah. Ini semua itu demi keselamatan kalian. Paham? Iya Pak. Misi Pak. Ya sudah. Sekarang kita lanjutkan pencarian. Angga. Gil. Enggak. Aduh, gua nggak kuat dah. Itu bunga tadi yang giginya gondrong. Apalagi gua nggak kuat kalau bayi ini mah. Kalau ular bahaya apa bahaya semuanya mah tuh. Aduh. Kalau gitu kita kabur aja dah. Ya panik Pak, kan temannya jatuh gitu Pak. Cuman satu-satunya lagi. Iya. Terus saya ngikutin ke bawah dan malah melihat Inggil nggak sadarkan diri, itu saya tambah panik. Tolong! 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 Aceh! Bayu! Tolong! Gil! 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 Bangun Gil! Gil! Gue tinggal ngejar lagi deh. Itu siapa? Hah? Kayaknya Bon gendong ini. Bocah gendong. Iya. Yuk. Mbak. Mbak. Bisa mesen jamunya nggak, Mbak? Iya. Buat kita berdua nih. Teman saya satu, saya satu. Ya. Ini jamu apaan? Saya ini aja. Biar stamina saya strong. Mbak, kalau saya jamu tolak pinggang. Emang mandor? Maksud gua ini pinggang gua sakit, bisa meruber. Bilang aja obat sakit pinggang. Maksud tuh gitu. Iya. Tahu gak tadi itu? Apa? Tempatnya lu nggak bawanya yang gitu. Tahu gua juga bingung. Makasih ya. Mbak. Udah minum. Ya. Bis, kok rasanya
kayak air kali, Riz. Bau enggak? Duh, bener air kali, Riz. Masa sih cobain. Bener bau ini mah. Mbok mau ngeracunin saya? Mbak, malah diajak ngobrol melegak aja. Dia lagi, Riz. Ya, biasanya kalau jam 12 itu sama itu saya tanya, udah pulang belum Angga Bu? Belum, saya enggak punya perasaan apa-apa ini masih jam 2 saya kembali lagi, saya tanya lagi, udah pulang belum? Belum. Akhirnya sampai maghrib itu baru dapat kabar itu kan. Mas, gimana Mas? Anak saya udah ketemu belum? Kok sampai saat ini nggak ada? Pak Nun Sewu. Di sini kami akan terus mencari mereka. Dan kami akan berusaha semaksimal mungkin. Jadi tolong semuanya tenang semua ya. Selain kita berusaha, berdoa pun perlu. Mudah-mudahan anak Bapak secepatnya diketemukan. Amin, Mas. Ya udah kalau begitu, mari kita lanjutkan lagi mencari. Oke, monggo. Angga! Yang anak-anak yang di base camp sebetulnya kan gitu saya datang, saya udah suruh dia itu kan besok sekolah. Udah kamu sekolah dulu pulang, orang tua kamu itu masih nunggu. Dan saya yakin punya Angga itu pasti pulang gitu. Saya punya keyakinan gitu. Pak, gimana, sudah ada perkembangan tentang Angga? Belum, Bu. Hasil pencarian kemarin masih ini ya. Ya Allah, Pak, gimana kalau Angga nggak ketemu? Ya, kita hanya berdoa. Mudah-mudahan Angga ditemukan dalam keadaan selamat, ya. Oh ya, gimana kalau kita cari orang yang bisa aja, Pak? Maksud Ibu orang pintar itu orang yang tahu keberadaan Angga, gitu. Iya. Sebentar. Dia seharian cuma teriak-teriak, kalau sadar dia teriak-teriak, kalau dengar orang yang teriak saya respon, tapi kebanyakan nggak jawab. Angga! 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 Angga Inggil! Angga! Angga! Tolong! Tolong, kami di bawah sini! Tolong! Gil! Angga! Inggil! Angga! Gil! Tolong! Kami di bawah, tolong! Tolong! Nanti suara lu habis. Gue tahu, Gil, mereka di atas sana. Kita harus tetap berteriak supaya mereka tahu kita di bawah sini. Tolong! Tapi percuma. Mereka juga bakal denger. Mending lo hemat tenaga lo aja. Pokoknya kita harus tetap bertahan, Gil. Lu tunggu sini. Gue cariin air buat lu. Terus bertahan ya. Ya Allah.
Selamatlah kami ya Allah. Berikanlah petunjuk kami ya Allah. Selamatkanlah kami dari sini ya Allah. Kuatkanlah diri kami ya Allah. Kepadamu kami minta pertolongan ya Allah. Berilah pertolongan ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan. Dari pos 1 kita akan melewati hutan campuran menuju pos 2. Menuju pos 3 jalur mulai terbuka dan jalan mulai menanjak curam. Pendaki mendaki gunung pertapaan. Hempasan angin yang kencang sangat terasa. Di pos 5 jalur menurun. Pos ini dikelilingi bukit dan tebing yang indah. Pendaki dapat turun menuju kawah Condro di Muko, dan di sini terdapat mata air. Bedakan antara air minum dan air belerang. Perjalanan dilanjutkan dengan melewati tanjakan yang sangat terjal serta jurang di sisi kiri dan kanannya. Selama di sana dan setiap habis sholat saya juga ke tempatnya juru kunci itu, ya juga minta bantuan sama juru kuncinya, dan dia pun ya ibaratnya memberi semangat saya sama supaya saya itu ndak istilahnya ndak terlalu bangkit. Alhamdulillah, menurut firasat saya anak bapak dan ibu juga temannya dalam keadaan selamat. Tapi salah satu teman ada yang sakit. Tapi jangan lupa, bapak dan ibu harus memaku pakaian mereka di atas tempat tidurnya masing-masing untuk menjaga keselamatan. Salah. Mudah-mudahan ada ridho dari ilahi Robi ya. Amin amin insyaallah. Kalau begitu saya pamit ya. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih ya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu. Mudah-mudahan apa yang tadi teman Bapak bilang, Anda dalam keadaan selamat. Enggak, itu kayak saya tuh semua teman saya yang ikut itu saya panggil semua, padahal itu ada cuma Angga dong. Ya pas waktu itu nggak sadar, terus Angga bilang saya siapa gitu, terus baru sadar, terus bentar lagi gitu lagi saya. Hari ketiga itu kita kan sholat duha jam 8 ya. Saya dengan kondisi udah nangis ya, supaya anak saya ketemu. Saya habis sholat, saya kembali ke base camp dan mendengar
suara selentingan kalau Angga itu udah ditemukan. Di situ saya udah merasakan senang ya, walaupun belum ketemu dengan anak ya, itu udah senang. Angga! Angel! Angga! Tole. Angga! Tim 1 monitor. Di sini tim SAR 3 belum ada tanda-tanda dari korban tersesat. Ganti. Terus kabarin saya. Dan lanjutkan pencarian sampai mereka benar-benar ditemukan. Ganti. Bikin susah aja. Padahal sudah mencari 3 hari. Tapi tidak membuahkan hasil. Jangan-jangan dia itu sudah. Jangan-jangan apa, Gas? Sebelum kita benar-benar menemukan jasad mereka, kita itu belum bisa menyimpulkan apakah mereka itu benar-benar selamat atau tidak. Iya mas, habisnya saya udah putus asa mas mencarinya mas. Ya sudah, sekarang kita terus berusaha dan sambil berdoa. Semoga mereka bisa kita temukan. Amin mas. Kalau begitu kita lanjutkan pencarian. Angga! 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 Gas. Mas, itu anak saya, Mas. Angga, Mas. Tabang, cepet. Mas. Tolong pegangin, Hati-hati, Mas. Iya. Sabar, enggak? Iya. Gas, gimana, Gas? Dia kondisinya lemah, Mas. Tapi masih hidup kan, Mas? Masih, tapi kondisinya sangat lemah banget. Iya, cepat angkat, Mas. Iya, Mas. Tur. Dibantu. Pegang, Pak. Cepat, Mas. Ayo. Buat para pendaki itu, kalau bisa itu jika ke gunung itu ketua rombongan harus ditaati dan jangan pernah bilang aneh-aneh Pak. Sama kalau ada pantangan-pantangan di gunung itu ditaati, jangan cuma anggap hal yang sepele. Kalau saya itu cuman pesan kalau orang tua memang itu hal yang positif ya didukung ya. Masalah dengan kejadian-kejadian kayak gini ini memang itu cobaan kita. Terima kasih semua mas. Sama-sama Pak. Saya pamit dulu ya mas. Oh iya Pak. Hati-hati Pak. Iya. Mas Agus. Alhamdulillah ya. Akhirnya mereka berdua itu bisa diketemukan. Makanya Gas, besok-besok kamu itu jangan mudah pesimis. Kamu bisa bayangin kan gimana perasaan kita pada saat kita bisa menemukan mereka? Iya sih mas, saya juga ikut senang. Apalagi saat melihat bapaknya mas. Dia itu sangat nangis terharu melihat anaknya yang diketemukan. Iya. Jewis, saiki kita mulai. Ya mas, saya juga udah kangen sama keluarga mas. Iya. Sudah. Ayo, pulang ya. Iya.
Aduh, nggak kuat gua. Sabar ya. Aduh, apes kita kalau gini. Bakal bisa jadi orang kaya. Tas gua hilang, perut gua lapar. Mana dikejar-kejar setan mulu. Itu gua juga boros. Kalau begini kapok gua. Gara-gara lu nih. Ngasih saja nih kurang banyak, itu jadi begini. Tahu ya, aku juga bingung. Setan zaman sekarang banyak banget kemauannya. Kalau begitu, mendingan gue balik ngojek di rumah. Biar kata hasilnya dikit, yang penting halal. Jar juga otak lu. Yaudah kalau gitu, gue ikut ngojek sama lu ya. Boleh. Gue jadi kenek. Jadi kenek? Iya. Emang angkot ada keneknya? Nggak apa-apa, biar dapetnya banyak. Bagi 2? Iya. Ya udah dah. Terus dulu. Lah. Lagi nih, kenapa lu ajak kemarin? Gue juga ngajak, kayaknya gue nyamperin. Iya lagi nih. Lagi. Ya udah. Udah capek banget. Ampun. Kalian selamat di jalan ya. Hati. Ya. Hati. Ya. Waalaikumsalam. Mengira-ngira, Wak. Kalau bilang tahu hilang gitu, takutnya nanti kan di gunung masih mistis gitu. Kalau bilang dingin itu kedinginan, kalau bilang capek itu kecapean. Jadi kita cuma bilang Inggil itu salah jalur gitu. Emang kita betul lewat sini? Bukannya ada jalur parkir yang lain? Yang jalur paling enak dilewati, ya lewat sini. Bener tuh Inggil. Jalur yang paling enak ke Merbabu, ya jalur Tekelan ini. Tapi kamu yakin nggak? Udah deh, kan aku sama Angga sudah beberapa kali kesini. Tapi masalahnya di situ sepi banget. Malahan nih dari tadi aku tuh nggak ngeliat satupun pendaki lain lewat sini. Halo bro. Waduh. Kayaknya masih anak-anak nih. Kenalin, junior lo nih. Senior? Yang naik tingkatan. Iya senior. Iya, itu maksudnya. Dan misteri-misteri yang tersimpan di dalamnya. Kalau pertama anak-anak mau berangkat itu, memang saya itu kalau hal yang positif saya izin. Dan sebelum dia berangkat itu dia udah mundar-mandir. Jadi mau berangkat kembali lagi itu udah pamitan terus gitu. 3 kali sampai 3 kali dia itu mundar-mandir. Kita jalan jam berapa nih? Oh iya Gil, kamu kan sama Angga udah pernah nih naik ke Gunung Merbabu. Nah menurut kamu kita naiknya jam berapa? Apa kita siap-siap sekarang aja kali ya? Biar nggak kesorean. Iya boleh gue, ya udah. Yaudah tunggu sebentar ya, gue ke dalam dulu. Angga, udah siap semua sama teman-temannya? Ini mau siap Pak? Oke, udah. Gimana sih toh?
lihat kamu tuh bundar-mandir kayak orang kesasar. Awas, jangan-jangan di gunung kamu malah kesasar nanti. Si bapak mah malah ngedoain anaknya kesasar. Ya, bapak doain kamu selamat sama teman-temannya ya. Pak. Ya, yuk. Yaudah, kalau kalian udah siap semua, jangan sampai ada yang ketinggalan. Bapak doain. Ayo, buruan. Ya, ntar dulu. Loh, kok nggak ada? Padahal di sini ada. Ya Allah, Mbak. Mbak pendaki juga? Iya, saya pendaki. Kok Mbak mendaki sendirian? Tidak, saya tertinggal rombongan saya. Mbak mau naik bareng saya? Oh, ya udah Mbak duluan. Gunung Merbabu merupakan gunung berapi dengan tipe strato yang terletak di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Magelang, Boyolali, dan Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dikenal sejak abad ke-15 dan tertuang dalam naskah kuno Bujangga Manik. Kalau Gunung Merbabu itu mitosnya kalau yang pendaki niat jelek itu mesti karena gangguan setan gitu, Pak. Mbak nggak kenapa-napa. Tenang aja Mbak, nggak usah khawatir. Besok pagi kita susul teman-teman Mbak ke puncak ya Mbak. Ya udah Mbak, kalau Mbak nggak mau, biar saya tidur di dalam ya Mbak ya. Nama Merbabu sendiri muncul pada masa Belanda menduduki Indonesia. Dalam catatan sejarah, gunung ini sudah meletus 2 kali, yaitu pada tahun 1560 dan 1797. Selain karena keindahan alamnya yang sungguh mempesona, nyatanya gunung dengan ketinggian 3.145 meter di atas permukaan laut ini juga dikenal karena keangkerannya. Tadi ngedengar katanya ada yang ngomong masalah sepi-sepi gitu. Masalah ya. Lagian kalau mau rame jangan di sini, di pasar. Emang di gunung ada pasar, Is? Ya di gunung emang nggak ada pasar. Kalaupun ada itu namanya pasar setan. Oh, setannya jangan ke gua. Maksudnya pasar setan, Riz? Pasar setan itu maksudnya tempat perkumpulan para setan-setan, begitu. Oh, begitu? Iya. Yang bakalan nanti kita bisa jadi orang ini kan, jadi orang kayak... Iya, maaf ya, tunggu bentar.
Lu bagaimana sih? Kalau anak-anak ini pada denger tujuan kita bagaimana? Maaf, gua keceplosan. Nggak bisa jaga. Ngomong-ngomong, wah hebat. Semua ini udah berani mendaki gunung. Sama kita juga dulu semuda ini sebenarnya berani, cuman kita diomelin sama orang tua. Tapi bener berani, kita berani. Udah deh, kita dengerin yang ngomong kapan naiknya. Keburu sore. Betul tuh Gil. Emang sia-sia ngedengerin mereka berdua. Jangan. Nah, ini tuh bocah zaman sekarang. Kita ngomong nggak didengerin. Iya, nggak tahu sopan santun. Sebel banget. Mana sih jalannya? Gua